Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana keadaan kalian, sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Sehat. Pertemuan kali ini Bapak masih menggunakan video karena para guru SMK Mitra masih kena pelatihan IHT sampai hari Sabtu. Kita akan mengulas pertemuan minggu-minggu yang lalu. Yang pertama kita akan membahas tentang langkah pengisian SPT, itu yang waktu pertemuan sebelumnya udah disampaikan. Mungkin pertemuan minggu depan kita bisa tetap muka. Pengisian SPT, langkah-langkah pengisian SPT, satu mengisi profil wajib pajak. Itu nanti kita akan bisa praktek, mudah-mudahan kalau tatap muka. Itu banyak, mungkin ini udah berulang kali, kalian tinggal baca aja. Kekurangannya kalian bisa menanya ke Bapak di saat tatap muka. Yang kedua, membuat SPT. Itu kalian baca, nanti kita akan di saat tatap muka, mudah-mudahan kita bisa praktek. Yang ketiga, isikan laporan keuangan. Kenapa harus ada laporan keuangan? Itu jelas, karena pajak tanpa laporan keuangan tidak akan bisa mengisi SPT. Berikutnya, contoh pengisian neraca, itu juga harus ada neraca. Kalian pasti udah belajar akuntansi gimana cara mengisi neraca. Terus mengisi lampiran 4 dan 6. Itu pun nanti kita akan bahas. Terus lampiran khusus SSP seperti apa? Kamu silakan baca ulang. Nanti pertemuan, mudah-mudahan di saat tatap muka kalian bisa nanya banyak atau bisa berdiskusi dengan Bapak. Terus membuat file CSV, apa itu file CSV, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Di saat tatap muka, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Pas tatap muka kalian bisa datang ke sekolah terus dalam keadaan sehat, kita bisa bertemu aja dengan keadaan sehat. Berikut ini adalah panduan penginstalan aplikasi SPT. Jadi kita akan belajar nanti pengisian SPT. Kalau dulu pengisian SPT itu datang ke kantor pajak atau ke pos giro dan sebagainya. Sekarang serba online. Jadi kita tinggal mendownload dulu, menginstal. Cara menginstal mungkin nanti kita sama-sama belajar. Nanti kalau itu kita akan praktek bersama pengisian SPT seperti itu. Terus menggandakan database kenapa harus digandakan? Itu pun karena harus ada beberapa jenis untuk database. Terus ada pengasosiasian database baru ke SPT, terus atau ke PPH Badan Hukum. Jalankan SPT PPH pada badan. Terus untuk mempermudah pengisian data SSP, SPT, PPH Badan 171, sebaiknya Anda persiapkan dokumen sebagai berikut. Itu silakan SPT tahunan dan seterusnya kalian baca dulu. Nanti yang tidak pahamnya kamu bisa tulis, bisa tetap muka, bisa ditanyakan. Itu tentang SPT. Yang kedua tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu penghasilan orang pribadi itu peta konsepnya ini dulu materi udah di Bapak kasihkan, masalah definisi, subjek, objek, dasar hukum dan seterusnya. Definisinya itu pada dasarnya sebuah pajak penghasilan dikenakan sebagai pajak penghasilan PPH pasal 25 atau PPH 25, pajak dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Itu nanti silakan baca. Ini prosesnya ada usaha administrasi menjadi lebih sederhana. Nanti Bapak berikan contoh di saat pertemuan.
Terus guna keadilan pemerataan beban, seperti apa maksudnya? Itu ya, meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Terus subyek pajak penghasilan orang pribadi atau disingkat SPOPDN, itu maksud seperti apa? Kalian silakan baca dulu, pahami dulu, nanti Bapak terangkan lebih lanjut. Terus ada lagi, ini ada tabel perbedaan Indonesia, SPPD, SPOPDN dan SPOPLN, artinya dalam negeri dan luar negeri. Baik pajak penghasilan orang pribadi, ini silakan baca, kalian nanti bisa memahami, yang kurang pahamnya bisa tanyakan di saat itu. Dasar hukumnya ada, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1985 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan bagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008. Itu banyak peraturannya. Tapi penghitungan pajak penghasilan orang pribadi itu ada, nanti dikasih contoh cara menghitungnya di saat kita pertemuan. Terus ada lagi yang masih berlanjut, mengenal pajak penghasilan, masih kena dengan sama dengan tadi. Itu pengertiannya kenapa agak berbeda, karena tergantung siapa yang mendefinisikan seperti itu. Ini PPh itu pajak penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik berupa penghasilan yang berasal dari Indonesia ataupun berasal dari luar negeri. Pengertian pajaknya ini nomor 36 tahun 2008, terus ada lagi menurut 2008 tahun 2007, itu udah ada banyak perubahan. Terus pajak penghasilan tanah bangunan itu tadi udah dibahas sebelumnya, paling tidak ini untuk mengingatkan kembali, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maksudnya apa? Nah, ini nanti silakan kalian baca. Terus keadilan serta pemerataan beban. Terus proses administrasi juga ada tadi. Dasar hukumnya pun lengkap. Objek pajak pun penghasilannya ada. Objek pajak pun ada. Itu SPOPDN ada, SPOPLN juga ada. Nah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu, bisa tatap muka, bisa lebih mengenal lagi tentang perpajakan. Nah, coba kalian jawab beberapa soal ini sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya kalau memang harus tentang pendapat, kalian harus pendapat kalian seperti itu. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan SPT. Yang kedua, pengisian SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Maksud pernyataan tersebut apa? Kamu silakan jawab. Nggak apa-apa, tidak ada jawaban yang salah. Yang ketiga, sebutkan dari pajak penghasilan orang pribadi. Yang keempat, sebutkan dasar hukum pajak penghasilan. Yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang PTKP. Nah, itu mungkin kamu jawab, dikasih waktu mungkin 30 menit. Nanti kalau ditulis, silahkan kirim ke WA grup, nanti Bapak akan nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.